Pemirsa dan juga pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita seputar hukum-hukum dan juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, yang mana pada pembahasan kali ini kita masih membicarakan dan membahas tentang bagaimana hukum-hukum menghadiri dan juga memenuhi panggilan undangan dalam acara walimatul ursi ataupun juga acara walimah-walimah yang lainnya, pesta-pesta yang lainnya selain pesta pernikahan. Yang mana kita masih berpijak dengan keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, yang mana beliau penulis kitab Fathul Qorib Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menyatakan wa innama tajibu da'watu, atau kalau dalam naskah yang lain wa innama tajibul ijabatu liwalimatil ursi au tusannu li ghairiha bi syarti alla yakhussa da'i al-aghniya'a bid-da'wati bal yad'uhum wal fuqara'a. Keterangan berikutnya yang sekarang kita bahas adalah kita diwajibkan untuk menghadiri undangan walimatul ursi, menghadiri undangan pesta pernikahan, atau juga kita disunnahkan menghadiri undangan-undangan pesta yang lainnya, menghadiri undangan-undangan makan-makan di acara selain walimatul ursi. Itu ada beberapa syarat, yang mana dalam kitab Fathul Qorib disebutkan syaratnya adalah fi syarti an la yakhussa da'i al-aghniya'a bid-da'wah. Kita wajib mendatangi atau kita sunnah mendatangi suatu acara ketika pihak pemilik acara atau sohibul hajat tidak mengkhususkan undangannya itu hanya untuk orang-orang kaya saja. Ya, kalau misalkan sohibul hajat, kalau misalkan orang yang punya acara hanya mengkhususkan undangannya hanya untuk orang-orang kaya-kaya saja, artinya di situ tidak melibatkan teman-teman, tetangga-tetangga, saudara-saudara yang mohon maaf secara ekonomi itu kelasnya menengah ke bawah, hanya mengkhususkan bagi mereka orang-orang saudara-saudara, teman-teman yang ekonominya itu kelasnya menengah ke atas saja. Seandainya seperti itu, maka kita tidak diwajibkan untuk memenuhi undangan dari sohibul hajah tersebut, atau kita juga tidak disunnahkan untuk menghadiri acara undangan di acara yang modelnya seperti itu. Nah, ini syarat yang pertama. Karena ada suatu keterangan bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah menyampaikan seburuk-buruknya makanan acara, seburuk-buruknya makanan yang ada dalam suatu acara, yang ketika acara itu hanya mengkhususkan mengundang orang-orang yang kaya-kaya saja, melupakan bagaimana nasib orang-orang yang kurang mampu. Dan ini adalah seburuk-buruknya makanan, karena ada warning, ada peringatan dari Rasulullah SAW yang seperti demikian, sehingga kita ketika mendapatkan undangan model seperti itu, kita tidak wajib lagi untuk menghadiri, kita tidak disunnahkan lagi untuk menghadiri. Boleh-boleh saja kita tidak memenuhi panggilan tersebut dan kita biarkan begitu saja, itu boleh-boleh saja. Karena itulah yang menurut Rasulullah makanan yang buruk, undangan yang kurang baik, ya model-model seperti itu. Sehingga bagi para pemirsa, pengikut setia channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, seandainya di antara panjenengan ada yang berkeinginan mengadakan suatu acara dan di situ panjenengan akan menghadirkan saudara-saudara panjenengan atau teman-teman panjenengan, janganlah lagi kita itu mengkhususkan acara itu hanya untuk saudara-saudara dan teman-teman kita yang kelas ekonominya menengah ke atas saja. Hendaknya kita meratakan semua orang yang kita kenal, saudara-saudara kita semuanya kita undang, tanpa membedakan apakah dia orang kaya atau bukan orang kaya. Begitu juga kadang ada anggapan seperti ini,
kalau misalkan saudara itu atau teman tadi itu orang kaya, kita buatkan undangan khusus dengan model undangan yang eksklusif. Tapi kalau nanti saudara atau tetangga atau teman yang mohon maaf ekonominya itu kelasnya menengah ke bawah, cukup hanya fotokopian saja dari kertas HVS begitu saja fotokopian. Nah, pembeda-bedaan seperti ini antara orang kaya dengan orang yang bukan kaya, ini merupakan suatu hal yang tercela. Khawatir tindakan yang seperti itu akan masuk dalam kategori bentuk hormat seseorang kepada orang lain karena kekayaannya. Dan itu sudah diwarning jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW. Beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu dzahaba sulusa dini. Orang yang dia itu tunduk, dia itu merendahkan hati kepada orang kaya karena kekayaannya. Jadi bukan karena yang lainnya, karena kekayaannya, karena memandang kekayaan orang ini, lalu kemudian dia itu punya rasa simpatik khusus kepada orang ini. Rasulullah menyatakan zahaba sulusa dini, maka hilang 2/3 dari agamanya. Yang tersisa hanya 1/3-nya saja. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Itu adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita sebagai hamba-hamba Allah, kita sebagai orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tidak mengambil sikap seperti demikian ketika kita semuanya akan mengadakan suatu acara apapun itu. Walaupun memang secara teks hukum yang disebutkan dalam kitab Fathul Qorib, kita masih fokus pada acara pesta pernikahan atau acara-acara pesta yang lainnya seperti misalkan walimatul khitan, walimah atau pesta setelah mengadakan acara khitan, atau acara pesta setelah selesainya membangun rumah, atau acara yang lainnya yang di video sebelumnya telah kami sampaikan. Namun tidak terfokus pada itu saja. Bahkan mohon maaf, seandainya kita membuat suatu acara yang nuansanya agamis, nuansanya religius. Taruhlah misalkan panjenengan di rumah ingin mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Panjenengan di rumah ingin mengadakan acara Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Panjenengan di rumah ingin mengadakan acara peringatan tahun baru Islam misalkan. Atau panjenengan akan mengadakan acara peringatan Hari Santri Nasional misalkan. Lalu panjenengan dalam acara itu hanya mengundang orang-orang yang kaya-kaya saja. Panjenengan hanya mengundang orang-orang yang dia itu terlihat eksklusif saja. Untuk tetangga, saudara, teman yang sekiranya mereka ini secara ekonomi menengah ke bawah tidak diundang, dibiarkan begitu saja, bahkan punya anggapan tidak perlu mengundang mereka. Ini merupakan suatu sikap yang tercela, suatu sikap yang tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. Dan itu juga merupakan suatu sikap yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang lain yang mendapatkan undangan, tentunya berarti undangan ini berarti adalah untuk orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang ngerti ilmunya. Ketika dia tahu bahwa temannya ini hanya mengundang teman-temannya yang kaya-kaya saja, dia tidak wajib untuk menghadiri acara tersebut. Dia tidak disunnahkan, tidak dianjurkan untuk menghadiri acara-acara yang modelnya seperti itu. Ini suatu isyarat, suatu tanda peringatan dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW bahwa peringatan atau suatu acara yang hanya mengundang orang-orang kaya itu merupakan suatu bentuk kita memiliki rasa takzim, kita memiliki rasa hormat kepada pihak lain dari sudut pandang kekayaan belaka, dari sudut pandang harta duniawi belaka. Dan itu tercela. Dan ini menunjukkan bahwa betapa hinanya duniawi itu di mata Allah dan juga di mata Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita mengadakan acara apapun itu, lalu kemudian acara itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang kaya-kaya saja. Mereka bisa mendapatkan kekayaan seperti itu pada dasarnya, hakikatnya.
itu karena doa dari orang-orang yang tidak mampu. Mereka bisa diberikan kejayaan harta seperti itu sebenarnya pada dasarnya karena barokah keberadaan orang-orang yang melarat. Sebagaimana suatu riwayat hadis, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan ketika beliau itu pulang dari peperangan, lalu para sahabat ketika itu mendapatkan kemenangan dan juga harta rampasan perang yang luar biasa. Lalu kemudian saat itu para sahabat merasa bangga dengan kemenangan itu dan juga bangga dengan hasil ghanimah, harta rampasan perang yang seperti itu. Seketika itu juga Rasulullah mengingatkan dengan menyampaikan suatu riwayat hadis. Beliau menyatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian semuanya ini ditolong oleh Allah. Kalian semuanya ini diberikan rizki oleh Allah. Maksudnya mendapatkan kekayaan tadi itu. Bidu'afaikum. Itu karena barokah orang-orang yang lemah, orang-orang yang papah, orang-orang yang tidak mampu di antara kita semuanya. Doa-doa mereka lah yang kemudian diijabah oleh Allah sehingga kita semuanya bisa mendapatkan kejayaan, kita semuanya bisa mendapatkan kemakmuran, kita semuanya bisa mendapatkan harta yang melimpah, rezeki yang luar biasa. Itu sebenarnya adalah dari barokah doa-doanya orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita. Oleh karena itu jangan sampai kita kemudian melupakan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, sanak famili kita yang mungkin secara ekonomi mereka itu masih berkelas menengah ke bawah. Justru harusnya mereka yang lebih patut untuk kita undang, lebih patut untuk menghadiri acara-acara pesta, supaya mereka pernah merasakan kebahagiaan dan kenikmatan sebagaimana kita bisa merasakannya. Mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan bisa memberikan manfaat yang luas kepada panjenengan semuanya, khususnya kepada kami pribadi. Dan jangan lupa, sekiranya ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau disampaikan langsung kepada nomor admin yang telah tertera pada video kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, diberikan bimbingan oleh Allah untuk bisa menjadi orang-orang yang senantiasa bisa membanggakan, membahagiakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.